Masyarakat biar tahu bahwasanya di Surabaya ada peristiwa yang luar biasa, bahkan dalam sejarah kehidupan manusia di wilayah Surabaya, bahwasanya pada waktu itu tanggal 10 November ada peristiwa pertempuran yang arek Surabaya melawan Inggris. Kedua, mungkin yang melatar belakangi kenapa peristiwa 10 November itu terjadi ya, salah satunya di proses pertempuran pada waktu itu matinya Komandan Brigadir Jenderal ABS Marabi selaku pemimpin tentara Inggris yang pada waktu itu memang ditugaskan untuk melakukan semacam gencatan senjata di Surabaya. Kedua, selain itu ya bertahannya rakyat Surabaya daripada mereka harus merelakan kemerdekaan, mereka memilih untuk bertaruh nyawa demi Indonesia, lebih khususnya ke Surabaya. Kalau boleh tahu untuk didirikannya monumen ini sendiri tanggalnya berapa, Pak? Kalau monumen, jadi ada dua skop ya. Di sini ada monumen Tugu Pahlawan dan museum di November. Kalau monumen Tugu Pahlawan pertama kali didirikan itu tahun 1951, tanggalnya tanggal 10 November. Kalau museum 10 November sendiri pasca pembangunan monumen, jadi pada tanggal 10 November di tahun 91 itu baru startnya. Kalau monumennya selesai setahun setelahnya berarti 52 selesai. Kalau museum selesai dalam waktu kurang lebih 11 bulan, jadi hampir setahun, kurang lebih 98 2000-an baru diresmikan sebagai museum 10 November. Tadi itu sudah dijadikan sebagai destinasi wisata, Pak? Masih belum, masih dijadikan tempat. Kalau awal-awal memang belum ya, jadi istilahnya ya masih ngurus administrasinya. Kemudian memang tujuannya nantinya adalah sebagai destinasi wisata, edukasi sejarah. Tapi pada waktu awal-awal itu yang mungkin masih belum banyak yang minat, khususnya rakyat Surabaya yang pada waktu itu baru tahu kalau di Surabaya ada museum monumen. Di antara benda-benda yang dipamerkan di museum ini, Pak, menurut Bapak sendiri benda apa yang paling menarik atau karikatur apa gitu? Kalau menurut saya pribadi, benda sejauh ini yang paling menarik menurut saya di lantai 2 itu koleksi senjata. Koleksi senjata. Ya, karena itu menjadi, menurut saya pribadi, menjadi salah satu saksi bisu proses perjuangan pahlawan pada waktu itu. Untuk koleksi senjata itu replika atau yang Asli dong. aslinya, Pak? Semuanya di lantai 2 asli. Di museum kita yang replika itu di lantai 1 seperti diorama patung-patung itu apa buatan. Tapi kalau yang di lantai 2 senjata semuanya asli. Untuk proses pengumpulan koleksi-koleksi asli benda sejarah itu ada yang wajib kan? Nah, jadi kita ada beberapa metode pengumpulannya. Pertama, biasanya kita itu diberikan oleh turunan keluarga mereka yang pernah dulu ikut dalam peristiwa 10 November, diberikan ke kita, dihibahkan ke kita. Ada yang kita appraisal. Appraisal itu semacam kayak kita akan punya barang itu ketika kita beli. Lagi? Ada lagi? Sebentar. Kalau menurut Bapak sendiri, Ya. untuk Museum 10 November ini Ya. apa fasilitas yang belum ada atau yang belum mampu diberikan untuk para pengunjung? Kalau aku sih beberapa hal untuk pengunjung yang maksudnya normal gitu ya. Normal ya. Itu insya Allah sudah termediasi. Mungkin masih banyak yang kurang untuk standar ideal daripada museum internasional. Tapi yang kurang itu untuk pengunjung yang disabilitas.
disabilitas. Jadi kita masih butuh braille untuk mereka yang disabilitas biar bisa menikmati edukasi sejarah di Museum Situbondo Lombok. Itu kan masih belum ada. Sebelum itu. Makanya kenapa di sini kita ada guide-nya. Oh, iya. Gitu. Kira-kira untuk tour guide-nya itu terdiri dari berapa orang, Pak? Kalau tour guide-nya sendiri kurang lebih 5 sampai 6 orang. Yang terakhir, Pak, mungkin Bapak kan sebagai tour guide di Museum 10 November ini, Iya. ada pesan-pesan tidak untuk anak muda sekarang bagaimana agar dapat menghargai perjuangan para pahlawan? Kalau kata Pak Soekarno dulu, Terngiang Josmaera ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dimanapun, di zaman kapanpun, di era kapanpun itu akan terus bisa diterapkan. Bahwasanya untuk kita, para pemuda atau generasi perubahan, katanya begitu, itu dituntut untuk kita itu selalu bisa menjadi orang-orang yang diandalkan dari cerita masa lalu. Jadi sejarah itu sebagai bentuk metode secara nggak langsung untuk kita itu bisa lebih jelas melangkah ke depan. Sudah. Semoga bisa dipahami. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dari Bapak. Mahasiswa Terima kasih, Pak ya. sama-sama ya. Apa ya? Apa?